Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Zulfa dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Rosa Yenita, SPD MPD. Di sini saya akan membahas memahami pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menurut Winata dan Budimansyah dengan merumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Nah, yang pertama, mengapa pendidikan kewarganegaraan penting? Karena memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis atau dikenal dengan masyarakat madani, civil society. Menurut David Kerr Winataputra dan Budimansyah, dalam kajian internasionalnya yang dilakukan bersama School Curriculum and Assessment Authority melalui National Foundation for Educational Research in England and Wales, mengemukakan bahwa citizenship education or civics education didefinisikan sebagai berikut. Itu pendidikan kewarganegaraan civics education di Indonesia merupakan mata pelajaran wajib pada semua jenjang persekolahan yang bertugas bagaimana membentuk warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga dengan kesadaran akan hak dan kewajibannya tersebut, seorang warga negara diharapkan menjadi kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dan pelaksanaan fungsi pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lalu, dalam paradigma baru, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor value-based education dengan kerangka sistematik sebagaimana dikemukakan Budimansyah. Pendidikan kewarganegaraan secara kulikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dan itu, pendidikan kewarganegaraan dalam paradigma baru juga mengusung tujuan utama untuk mengembangkan civic competence, yakni civic knowledge, pengetahuan dan wawasan negara, civic dispositions,
nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan. Dan civic skill, perangkat keterampilan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara. Menurut Winata Putra dalam Kurniadi 2020 ayat 8. Selain sebagai value-based education, dalam era global pendidikan, kewarganegaraan di Indonesia mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi, civic education for democracy. Kompetensi kewarganegaraan, yaitu ada civic knowledge. Pengetahuan kewarganegaraan merupakan penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu. Ada civic skill, keterampilan kewarganegaraan, merupakan pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris. Lalu ada civic disposition, watak-watak kewarganegaraan, merupakan pengembangan karakter atau sikap mental tertentu. Nah, apa sih itu civic knowledge? Civic knowledge yaitu pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah, dan sistem sosial yang ideal, sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis. Berdasarkan National Standards and Civic Framework for the 1988 National Assessment of Educational Progress, komponen pengetahuan kewarganegaraan ini diwujudkan dalam bentuk 5 pertanyaan penting, yaitu 1. Apakah kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan? 2. Apa fondasi-fondasi sistem politik? 3. Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi? Pengejawaban tujuan, nilai, dan prinsip demokrasi. 4. Hubungan antara suatu negara dan negara lain dan posisinya dalam masalah internasional. 5. Apa peran warga negara dalam demokrasi? Civic skill. Keterampilan kewarganegaraan merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skill mencakup intellectual skill, keterampilan intelektual, dan participation skill, keterampilan partisipasi. Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis, mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan, dan mempertahankan pendapat. Keterampilan partisipasi meliputi keterampilan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi. Civic disposition. Quigley, Buchanan, dan kawan-kawan merumuskan civic disposition adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Secara konseptual, civic disposition meliputi sejumlah karakteristik kepribadian. Selanjutnya yaitu Winata Putra. Sebagaimana dikutip, Andriati mengemukakan secara konseptual warga negara yang
demokratis, dan bertanggung jawab, memiliki ciri kualitatif dan indikator perilaku. Secara konseptual, warga negara yang demokratis antara lain memiliki ciri-ciri umum atau ciri generik skor yang diperoleh dari kuesioner yang meliputi 1. Pro bono publik, yaitu sikap mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Pro patricia parimus patrialis, yaitu sikap mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan umum dan rela berkorban untuk negara atau kepentingan umum. Yang ketiga, toleran atau menghormati dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda. 4. Terbuka menerima pendapat orang lain. 5. Tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik dan benar. 6. Bersikap kritis terhadap pendapat orang lain. 7. Cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. 8. Menghormati hak orang lain. 9. Bersikap adil dan tidak diskriminatif. 10. Menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan penulisan kata atau penuturan yang saya sampaikan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.